Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau memberikan waktu kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami memahami, mengerti akan firman-Mu dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan buat kita pada pagi hari ini yaitu Selasa 18 Juli 2023. Tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Itulah yang kita dengarkan tadi, firman yang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Demikian ungkapan dari Nabi Zefanya. Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa ada tugas yang harus diselesaikan dan kerinduan Allah untuk bersama-sama dengan umat-Nya dan menyertai kita dalam apapun yang kita kerjakan dan alami. Memang sebagai manusia ada kalanya dalam hidup kita mengalami rasa takut. Kita takut menghadapi kehidupan kita, atau mungkin kita takut akan masa depan kita, atau mungkin kita takut akan jodoh anak kita, dan lain-lain. Banyak yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan tegas agar jangan takut. Kenapa? Dikatakan tadi karena Allah yang kita sembah itu ada di tengah-tengah kita. Mendampingi, memberkati, menjaga, melawat, dan melindungi kita. Bahkan dikatakannya tadi, Tuhan Allah di tengah-tengah sebagai pahlawan. Coba kita bayangkan, dia sebagai pahlawan. Jika Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang pasti dia memberikan kemenangan, dia memberikan ketentraman, dia memberikan perlindungan kepada kita. Jika Tuhan sudah menjamin dan memberikan perlindungan kepada kita, kenapa kita lagi takut? Kenapa kita lagi resah? Kenapa lagi khawatir dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dikatakan dia Allah sebagai pahlawan yang tidak terkalahkan. Allah pasti memberikan kemenangan. Mengapa demikian? Dikatakan karena Allah tidak akan mempermalukan setiap orang yang berharap kepadanya. Setiap orang yang bersandar kepadanya. Setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya. Allah sebagai pahlawan memberi semangat dan keberanian. Sebagai sumber motivasi dan keberanian bagi kita ialah Allah. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Itu harus kita ingat. Dikatakan kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian dan ketertiban. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah memberikan roh keberanian. Jikalau Allah memberikan roh keberanian kepada kita, berarti kita harus mengalahkan ketakutan yang tadi. Jangan lebih besar ketakutan kita daripada iman percaya kita kepada Kristus. Walaupun banyak tantangan, persoalan yang kita hadapi, tetapi tadi Allah sudah mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan,
tetapi roh keberanian. Jadi kita sebagai umat Tuhan mendapatkan keberanian karena dikatakan Allah ada di antara kita. Itu yang tadi yang dikatakan di dalam Jepanya 3 ayat 17a. Baru dikatakannya juga roh keberanian itu Allah memberi kemenangan. Ayat 17b itu. Allah memberikan sukacita. Allah memperbaharui kita dalam kasih-Nya. Allah mengangkat malapetaka dari kita. Kalau kita baca di dalam ayat 18. Allah membuat mereka yang mendapat malus menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang ke-19. Allah memulihkan keadaan kita. Kita jangan beruntung, kita sangat beruntung jika ada Allah itu di antara saya dan saudara. Tapi ingat, jangan sampai Tuhan tidak senang dengan kita sehingga Dia keluar dari kita. Dikatakan di dalam pasal 3 ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, jangan takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Jangan takut, jangan lesu karena Tuhan mau menjadi pejuang. Allah mau menjadi pejuang bagi kita. Itu yang dikatakan tadi menjadi pahlawan. Menjadikan kita menjadi juara. Menjadikan kita menjadi kepala. Dan Dia menjaga kita karena Dialah pahlawan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Ketika kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan kemenangan. Kita akan diberikan yaitu suatu yang luar biasa di luar dari kemampuan kita. Karena itu tetaplah bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ada di tengah-tengah kita, yang tidak meninggalkan kita. Walaupun kita sering meninggalkan Allah, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan umat yang disayanginya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang meneguhkan hati iman percaya kami, di mana firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu akan Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami sebagai pahlawan, bersama dengan kami berjuang dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau, menyandarkan hidup kami hanya kepadamu, supaya kami tetap Tuhan. Engkau jaga, Engkau lawat, Engkau pelihara kehidupan kami. Hari ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang menyertai kami dan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.